Tahun baru, saatnya ganti speaker lamamu dengan speaker Advan V18. Let's go! Nah, ini dia speaker Advan V18. Nah, seperti apa? Coba kita langsung aja lihat. Packaging sih dia menarik ya. Dia ada permainan warna, dia kesan modernnya itu lebih dapat ya. Jadi seperti ini di bagian depan itu ada gambar speakernya dan kita nanti akan dapat 2 buah mic ya di sini ya. Terus ada sedikit spesifikasi tapi simpel aja sih, cuman Bluetooth, RGB lights. Di bagian belakang pun juga sama tampilannya. Paling di samping ini ada keterangan dikit ya, kayak konsumsi daya, ukuran speakernya, tegangan baterainya, dan lain-lain. Langsung aja kita unboxing, kita lihat isinya. Kalau kita buka, nah di bagian dalamnya ini, di bagian atas langsung itu akan ada mikrofonnya 2 sama kabelnya ya. Kabelnya USB Type C, tapi nggak dapat adaptor, cuma kabel aja. Lalu di bawahnya itu langsung speakernya. Oke, kita minggirin dulu. Bentar, ada yang kelupaan. Di dalamnya ada user manual sama kartu garansi. Udah dapat? Oke, speakernya nanti dulu. Kita lihat mikrofonnya. Oke, jadi mikrofonnya dapat 2. Karena dia build quality-nya bagus banget. Jadi nggak kelihatan yang plastik yang murah gitu, enggak ya. Ada tombol power, sama ada volume up dan down, sama ini efek-efeknya tinggal di sini. Nah, yang berikutnya ini dia speakernya yang kita bahas hari ini. Ini dia V18. Build quality-nya udah improve banget ya daripada dulu. Jadi dia udah bagian samping ini dia plastik tapi dilapisi karet. Dan di bagian depan ini ya mungkin ini kan ada tulisan Advance Digital ya. Mungkin ini kalau sebagian orang akan menganggap ini kayak mengurangi apa ya, nilai estetikanya, tapi ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau bagian belakangnya kita lihat ini ada lubang tuh woofernya, jadi ada lubang-lubang segitiga kecil gitu. Build quality-nya oke memang. Yang di bagian belakang kalau kita buka ini ada macam-macam portnya, ada jack audio 3.5, lalu ada slot micro SD, di sampingnya ada slot USB-A, dan ini ada port Type-C untuk powernya ya, untuk chargingnya di sini. Dan ada indikatornya juga, kalau lagi ngecas nanti akan ada nyala lampu merah kecil di sini. Oke, terus di bagian bawah itu cuma ada dudukan aja ini, dudukan karet ya. Nah, di bagian atas ini sekelilingnya ini LED, dan ini ada talinya. Jadi kita kalau mau bawa-bawa lebih enak. Ini kayak talinya adalah tali, ada kayak teksturnya gitu ya, kayak tali rajutan gitu. Dan di atasnya kita dikasih karet. Jadi kalau pas lagi bawa gini nggak sakit ya tangannya ya. Jadi enak aja gitu. Dan di bagian atas ada beberapa tombol juga. Ini tombol fisik ya. Warnanya aksennya orange gini, jadi eye catching ya. Jadi di bagian paling kiri itu tombol mode, lalu sampingnya itu tombol play atau pause. Dan ini jadi bisa ditekan ya, kliki memang ya tombolnya. Ini untuk volume down, volume up. Lalu ada tombol untuk ganti-ganti LED, serta ini tombol powernya di sini. Oke, sekarang coba kita langsung tes aja mic-nya gimana ya. Jadi pertama kita nyalain dulu speakernya. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, jadi ada yang harus kalian tahu dulu, mic ini bisa berfungsi sebagai remote juga ternyata. Jadi semisal kalian mau play atau pause lagu itu bisa pakai ini. Jadi pertama kita kan nyalain dulu nih mic-nya nih, tekan yang lama ya tombolnya. Nah, kalau kalian tekan lama itu akan langsung ke mode mic. Nah, ini kita biar nggak mengganggu pada saat dipakai untuk sebagai remote, itu kalian tekan 2 kali tombol powernya. Nah, ada bunyi tut. Nah, itu berarti dia berfungsi sebagai remote. Fungsinya buat apa? Bisa buat nyetel lagu. Jadi kalau kalian pencet tombol power sekali, itu bisa untuk play atau pause. Kalau volume atas dan bawah ini, kalau kalian pencet sekali-sekali doang, pencet sebentar doang, itu nanti ya dia akan naik turunin volumenya. Tapi kalau kalian tekan agak lama, itu bisa next atau preview song, seperti itu. Nah, efek ini untuk efek yang dipakai ketika kita memakai mikrofonnya gitu ya.
Jadi misalkan kalau kita mau tes nyetel lagu, itu tinggal pencet ini sekali. Nah, ini pause lagi, udah. Seperti itu. Kalau mau preview song berarti tekan ini yang lama nih. Sambil di pencet play-nya. Nah, itu previews, next. Oke. Nah, kalau mau balik lagi ke mode mikrofon, tinggal pencet ini 2 kali. Nah, jadi ini suara dari default mikrofonnya seperti ini. Mungkin kita arahin ke mikrofon aja ya. Jadi suara seperti ini, dia ada echo-nya. Kayaknya lebih enak gini sih. Jadi dia ada defaultnya, dia ada suara echo. Tapi kalau kalian ganti efeknya, dia langsung berubah ya. Nah, ini dia nggak pakai echo. Kayak gini kira-kira suaranya. Tuh. Ini suaranya tanpa echo. Dan coba kita ganti lagi. Cek. Nah, ini mulai ada permainan efek suara ya. Asik sih, maksudnya ada mikrofonnya ada 2, ada efek-efek suaranya. Nah, selanjutnya kita langsung aja tes untuk kualitas suara dari speaker ini, oke? Jadi itu tadi hasil pengetesan suara dari speaker Advan V18 ini. Gimana menurut kalian? Kira-kira udah cukup oke nggak buat kalian ya? Dengan kualitas seperti ini, dia itu mempunyai karakter suara yang ngebass. Dia powernya dapat, tapi dia untuk treble-nya dia lebih overpower daripada bassnya ya. Sedikit ya, lumayan. Jadi kalau misalkan kalian volumenya itu terlalu kencang, suara treble-nya itu kadang agak terlalu lebih dominan gitu ya maksudnya ya, dibandingkan suara bassnya. Tapi kan sekali lagi, kalau untuk seukuran speaker ini tadi begitu kita coba tes ya, dia maksimum volume itu bisa dapat sebegitu powerfulnya. Nah, berangkat dari situ, ini kesimpulannya yang kita dapatkan dari pembahasan kali ini. Jadi speaker ini sebetulnya ini cukup menghibur ya, dan ini menyenangkan sekali untuk kita bawa-bawa kemana-mana. Misalkan kalau ada mau kumpul-kumpul sama teman atau keluarga. Dan dia ini mempunyai berat yang reasonable lah, dengan panjang yang kurang lebih sekitar 28 cm ya. Ini dia mempunyai berat kurang lebih di 2 kilo ya untuk beratnya. Jadi ini cukup masuk akal, apalagi kalian juga bisa tenteng seperti ini kan, bisa dibawa kemana-mana. Dan untuk baterainya, dia ini mempunyai kapasitas 3600 mAh. Untuk harganya itu berada pada saat video ini kita buat itu di harga 395 ribuan. Nah, ini sangat worth it sekali ya. Jadi kalau kita ngeliat lagi, kita bandingkan Advan yang dulu, yang beberapa tahun yang lalu, dia yang desainnya masih kaku, yang kelihatan istilahnya kayak kelihatan barang yang kurang mahal gitu ya. Jadi kelihatan murahnya gitu loh. Tapi kalau ini dia harganya masih tetap murah, cuman dia kualitasnya dia udah upgrade. Mungkin yang perlu diimprove sih kayaknya ya tulisan ini ya, nggak usah gede-gede, kecil aja gitu, lebih elegan harusnya ya. Oke guys, jadi sampai di sini aja kira-kira review dari speaker Advan V18 ini. Thanks buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen apabila ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan tentang speaker ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa get connected, stay connected with Esaka Connect. Bye-bye.